Good morning to you. Good morning to you. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning anak-anak. How are you? I'm fine. Good morning teacher Melda. How are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to you. Good morning everybody. How are you? I'm fine. I'm good. Good morning kids. Okay, before we start our lesson today, let's prepare our heart to read our Bible and praise our God. Let's open our Bible. Kita buka Alkitabnya di Galatia 6 ayat yang kedua. Yang sudah ketemu katakan yes. Oke, kita baca. Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hari ini kita belajar untuk saling tolong-menolong. Jadi anak-anak semuanya harus suka menolong orang lain, supaya kamu juga suatu saat nanti ketika butuh pertolongan, Tuhan kirimkan orang lain untuk menolong kamu. Kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami merasakan kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih kami memulai hari yang baru, kami memulai pelajaran kami tentang tanggung jawab. Urapi kami semuanya Tuhan, supaya kami boleh belajar menjadi anak-anak yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak semuanya, yuk ambil bukunya, kita buka sama-sama yuk. Kita buka halaman 50. Hari ini kita masuk kepada pembelajaran masih di bab yang ke-6, tanggung jawab dalam keluarga. Tapi kita masuk ke poin yang B, yaitu tugasku dalam keluarga. Minggu lalu kita sudah belajar arti dari tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sesuatu beban yang dipercayakan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab tentang tugas dalam keluarga. Anak-anak semua Teacher Melda percaya kalian tahu siapa orang ini. Namanya adalah Samuel. Ketika kecil Samuel ditinggalkan di rumahnya Imam Elia untuk dididik untuk melayani Tuhan supaya dia menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tugas Samuel waktu kecil itu di rumahnya di bawah asuhan Imam Elia itu adalah membersihkan rumah Tuhan. Jadi kerjanya kalau bahasa kerennya mungkin nyapu gereja, ngepel gereja, ngatur kursi, membersihkan tempat ibadah kalau orang habis ibadah. Jadi itu adalah tugas rutinitasnya Samuel setiap hari. Dia menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik. Ia juga menyediakan minyak agar pelita tetap menyala. Jadi di rumah Tuhan itu ada pelita. Pelita itu butuh minyak. Jadi kerjanya dia, tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Imam Elia kepadanya adalah selain membersihkan tempat ibadahnya Tuhan, rumahnya Tuhan, dia juga menyediakan minyak untuk pelita atau mengisi minyak pelita kalau sudah mulai padam. Jadi setiap hari si Samuel kecil itu tugasnya seperti itu. Tiap hari nyapu, bersihkan, melihat pelita itu masih menyala atau enggak, kasih minyak atau tidak. Imam Elia itu juga punya anak. Ada 2 anaknya Imam Elia, namanya Pinehas. Nah, mereka adalah imam, namanya Pinehas dan Hofni. Pinehas dan Hofni namanya ya. Mereka termasuk imam. Mereka tidak melaksanakan tanggung jawab mereka dengan benar. Kenapa ya? Kan mereka anaknya Imam Elia. Kenapa mereka nggak good ya? Padahal Samuel kan bukan anaknya Imam Elia. Samuel itu dititipkan untuk dibesarkan oleh Imam Elia untuk melayani Tuhan. Tapi Samuel good, memiliki karakter yang baik. Kenapa? Karena karakter
karakter dia itu adalah dia orangnya bertanggung jawab, sekalipun dia kecil, tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dia selesaikan dengan baik. Emang apa sih teacher yang dilakukan oleh anak-anaknya Imam Elia itu, Hofni sama Pinehas itu? Yang mereka lakukan adalah mereka mengambil daging kurban yang dikhususkan untuk Tuhan. Jadi setiap kali mau menyembah Tuhan kan ada kurban bakaran yang dibawa. Tapi ternyata mereka makan tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Itu jahat gak di mata Tuhan? Jahat, perbuatannya itu perbuatan yang bad. Tentu kamu sudah pernah diberi oleh papa mama tanggung jawab sesuai dengan usia dan kemampuan kamu. Kemarin teacher sudah tanya, tanggung jawab kamu sebagai anak apa? Ada jawabannya, nyapu rumah teacher, nyuci piring teacher, atau ada yang tugasnya hanya belajar saja mengerjain homework teacher, ada yang jaga adik, atau ada pekerjaan yang lainnya. Semuanya itu pekerjaan yang bagus, karena kalau dikerjakan dengan baik, dengan selesai, itu namanya pekerjaan yang diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Apa saja sih tanggung jawab kamu di dalam keluarga selain dari seperti yang teacher Melda bilang tadi? Ada juga loh tanggung jawab anak. Kamu dapat menolong ibu membersihkan tempat tidur, itu juga tanggung jawab. Nah, selesai bangun tidur, rapikan tempat tidurmu pada saat bangun. Terus apa lagi selain itu? Mungkin ada yang menyiram tanaman. Terus apa lagi? Membersihkan rumah atau menyapu rumah setiap pagi, atau membuka jendela, membuka tirai biar udara segar dari luar masuk. Itu memang pekerjaan kecil, tapi kalau dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, itu namanya kamu anak yang bertanggung jawab. Nggak mesti disuruh-suruh. Nah, tolong bukain ini nak. Padahal kan mama sudah pernah bilang, tugasmu ya nak, nanti setiap hari ini kamu bersihkan ini, kamu buka jendela, atau kamu belajar. Ada anak-anak yang tugasnya memang hanya belajar, tapi itu pun namanya tanggung jawab. Kalau kamu gak kerjakan PR-mu, berarti kamu gak bertanggung jawab. Kenapa? Mama sudah bilang, kerjakan PR-mu ya sayang. Tiba-tiba teachernya telepon atau WA, salam anak-anak, tolong ya dicek tugasnya ini udah dikirim atau belum. Ada yang menjawab, oh lupa teacher, lalai ya. Jadi kalau ada sebagian anak-anak yang ditugaskan mamanya hanya mengerjakan tugas sekolah, belajar, gak apa-apa, tapi kamu harus mengerjakannya dengan segenap hatimu. Ada juga yang tugasnya hanya membuang sampah ke tempat sampah. Pokoknya kerjamu setiap hari, pagi-pagi atau sore, ambil sampah mama di dapur, buang ke tempat sampah. Mungkin tong sampahnya ada di depan rumah. Itu juga sebuah tanggung jawab yang harus kamu selesaikan. Atau mungkin menyelesaikan buku pembelajaran, menyelesaikan pekerjaan rumah agar dapat diserahkan kepada guru. Itu juga bentuk tanggung jawabmu kepada Tuhan. Dan mengerjakannya tidak boleh dengan sungut-sungut, harus dengan sukacita. Namanya tanggung jawab harus kita syukuri dengan sukacita. Kalau mamanya suruh, tanggung jawab ini ya sayang, oke mama siap, aku akan menyelesaikannya. Terus kamu kerjakan sampai selesai. Itu namanya tanggung jawab. Terus mendoakan agar semua keperluan mereka dapat tercukupi dan mereka setia kepada Tuhan. Itu juga tanggung jawab. Mendoakan orang lain atau mendoakan papa mama, itu juga tanggung jawab kalian supaya mama papanya tetap sehat dan tetap kuat. Berikut ini Teacher Melda akan kasih tahu gambar contoh anak-anak yang bertanggung jawab di rumah. Yang pertama, tanggung jawabnya apa? Belajar. Coba lihat ini gambar apa? Ini gambar orang lagi berdoa. Itu bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Terus ada gambar orang lagi bercocok tanam. Itu sebuah tanggung jawab, menjaga lingkungan, menjaga ciptaan Tuhan tetap hidup. Terus ada gambar apa? Ada gambar orang lagi membersihkan mobil. Itu juga tanggung jawab. Ada gambar keluarga lagi makan bersama. Yo, siapa yang hari-hari ini belakangan ini jarang makan sama keluarganya, itu juga sebuah tanggung jawab. Makan bersama. Terus ada gambar apa lagi? Ada gambar anak-anak menyiram bunga. Ada yang tugasnya hanya menyiram bunga setiap hari. Terus ada gambar anak-anak yang membersihkan tempat tidurnya.
harus dirapikan ya, jangan mamanya lagi. Ada gambar anak-anak yang menolong mamanya masak, itu juga tanggung jawab. Ada yang menyalam papa mamanya ketika berangkat ke sekolah, itu juga sebuah tanggung jawab. Jadi lewat pembelajaran ini kalian harus belajar menjadi anak-anak yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Terus poin yang ketiga itu saling menolong. Jadi kita harus saling menolong kayak firman Tuhan yang tadi kita pelajari tentang saling tolong menolonglah kamu dengan orang lain. Kenapa teacher? Karena nggak selamanya kita sehat, nggak selamanya kita mampu. Kita juga perlu orang lain untuk menolong kita. Contohnya nih, yang kakak beradik, mungkin adiknya lagi belajar hitung-hitungan. Kakak gimana cara ngerjain ini? Terus kakaknya bilang gini cara hitungnya sayang, kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi tugas kakak di rumah adalah menolong adiknya untuk belajar. Itu juga sebuah tanggung jawab. Dan sebagai adik tugasnya apa? Menyayangi kakaknya. Kenapa? Karena kakaknya sudah menolongnya dan sudah baik. Karena Tuhan kasih dia kakak yang terbaik. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Galatia agar mereka hidupnya itu saling tolong menolong. Makanya firman Tuhan bilang di Galatia 6 ayat 2 tadi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tugas yang berat akan terasa ringan apabila diselesaikan bersama-sama. Kalau diselesaikan together, kayak adik sama kakak ngerjain bersihkan rumah, mungkin dikasih tugas sama mama tanggung jawab. Kalau dua-duanya aku rukun ngerjainnya, kakaknya aku ya, aku buang sampah, aku beresin buku ya, kakak bersihkan tempat tidur. Cepat selesaikan. Kalau sendiri terus bersungut-sungut, kerjaannya jadi lama. Jadi di dalam keluarga juga kita harus saling tolong menolong, harus saling mengasihi. Kalau handphone mamanya cuma satu, handphone bapaknya cuma satu, kan lagi belajar daring, nggak boleh rebutan aku dulu, nggak boleh, harus saling mendahulukan. Oke, nggak apa-apa, kamu duluan ya dek, nanti setelah kamu kakak ya. Atau kalau kakaknya yang paling perlu, adiknya ngalah. Oke, nggak apa-apa, abang dulu ya, kakak dulu ya, nanti siap kakak aku ya. Jadi harus rukun, harus saling tolong menolong. Tugas ayah di rumah itu ngapain sih? Mencari nafkah, ditolong sama ibu. Kadang ada juga ibu yang mencari nafkah. Kenapa? Karena itu firman Tuhan bilang kan harus saling tolong menolong. Jadi mama sama papa juga bekerja sama, kerja untuk saling tolong menolong supaya kebutuhan keluarga terpenuhi. Ibu selain bekerja di luar juga, mungkin ada ibu yang bekerja di luar, tapi fungsi ibu itu juga ada di rumah, yaitu merawatmu, merawat keluarga dan merawat rumah. Jadi ibu itu tugasnya berat ya. Ada yang kerja di luar sekalian, ada juga kerjanya di rumah. Jadi sebagai anak yang baik, kamu harus menolong ibumu dengan cara apa? Membersihkan rumah. Kamu bisanya nyapu-nyapu, kamu hanya bisanya membersihkan mainan, bersihkan. Kalau kamu nggak bisa, minimal jangan memberantakin dan jangan mengotori. Paham ya sayang? Terus membantu ayah. Seperti apa? Mungkin kalau ayahnya lagi weekend bersihkan mobil gitu ya. Kenapa? Karena ayah juga sama ibu kan bekerja keras untuk menafkahi kebutuhan keluarga. Jadi kalian juga harus menolong sesuai dengan kemampuan kalian. Setidaknya kalian membuat papa mama tersenyum, bersuka cita. Anak yang takut akan Tuhan akan suka menolong orang tuanya. Kira-kira kamu itu termasuk anak yang takut akan Tuhan gak ya? Good. Teacher Melda percaya kalian semuanya adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, yang suka menolong keluarga, menolong papa dan mama. Jangan bikin keluarga malu ya sayang. Kalau tugasmu hanya belajarlah dengan baik. Kerjakanlah tugasmu dengan baik dan tepat pada waktunya. Tolong menolong dan hidup rukun akan membawa sukacita buat seluruh keluarga kalian, keluarga kita. Jadi hal ini harus ditanamkan di dalam hati anak-anak semuanya. Jiwa saling tolong menolong. Kalau lihat orang lain susah harus
ditolong. Kalau lihat papa mamanya lagi susah harus ditolong. Kalau nggak bisa nolong ngapain kejar? Minimal tolong dalam doa. Tuhan, tolonglah papa mamaku, berikan kekuatan kesehatan, tolonglah papa mamaku supaya punya banyak rezeki, supaya keluarga kami bisa tetap rukun, keluarga kami bisa tetap terpenuhi kebutuhannya. Begitu ya sayang ya. Jadi Teacher Melda mau dan berharap kalian lewat pembelajaran ini dapat sesuatu, yaitu arti dari tanggung jawab dan melakukannya dalam hidup kalian. Sukalah menolong orang lain. Untuk tugasnya ada di halaman 52 ya. Yang pertama ini refleksi. Ini ada ayat hafalan tentang tolong menolong, kamu hafal. Nanti divideokan ayat hafalannya. Terus yang kedua, isilah kolom ini sesuai dengan tugas yang kamu laksanakan di rumah. Ini yang biasanya ya. Tugas dan tanggung jawab, waktu pagi, siang, sore atau malam. Tanggung jawab kamu apa di rumah dikasih papa mama? Tulis buat selesai atau tidak selesai biasanya. Ini untuk tugas satu hari aja ya sayang. Terus buat kesimpulanmu tentang pembelajaran tanggung jawab, apa yang kamu dapatkan dan apa yang akan kamu lakukan setelah belajar tentang tanggung jawab ini. Paham ya semuanya ya? Oke, kita selesai, kita akhiri dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah selesai belajar tentang arti tanggung jawab, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami di dalam keluarga. Kami berdoa tolong kami ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan lewat papa mama, bahkan lewat guru. Kami mau bersuka cita ya Tuhan menerima tanggung jawab itu dan kami mau menyelesaikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa berkati semua anak-anak kelas 2 yang ada di rumah, biar mereka menjadi anak-anak yang bertanggung jawab di masa kecil mereka, sehingga ketika mereka besar nanti mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang Tuhan pakai bagi bangsa ini. Mereka terbiasa melakukan tanggung jawab yang kecil sampai tanggung jawab yang besar. Terima kasih urapi mereka Tuhan. Bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa.